selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Siswa semuanya, kali ini kita akan mengadakan pembahasan latihan soal penilaian akhir tahun geografi kelas 10. Nomor 1. Lapisan bumi paling luar dan mempunyai ketebalan sekitar 1200 km adalah lapisan litosfer yang terbagi menjadi dua lapisan, yaitu titik-titik. Jawabannya sudah jelas, yaitu D, sial, dan sima. Nomor 2. Perhatikan gambar siklus batuan berikut. Bagian yang bertanda huruf B1 merupakan titik-titik. Nah, ini juga sudah cukup jelas ya. Jawabannya adalah batuan beku dalam. 3. Orogenesa dan epirogenesa merupakan gerakan lempeng tektonik. Adapun perbedaannya adalah titik-titik. Nah, ini pun juga sudah cukup jelas ya. Jadi untuk jawabannya ini adalah orogenesa terjadi secara cepat dan pada daerah yang sempit, sedangkan epirogenesa terjadi secara lambat dan pada daerah yang luas. Nomor 4. Perhatikan gambar. Gambar di atas merupakan gambar titik-titik. Nah, ini juga sudah cukup jelas. Jawabannya adalah host dan slang akibat tekanan dua arah. Nomor 5. Magma yang membeku di antara lapisan batuan dan berbentuk cembung ke atas disebut titik-titik. Ini jawabannya adalah lakolit. Nomor 6. Perhatikan material-material vulkanik berikut. Material vulkanik yang dikeluarkan gunung berapi yang berupa bahan cair adalah titik-titik. Ini juga sudah sangat mudah. Jawabannya adalah D, 2, 3, dan 4. Nomor 7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Makna dari epicentrum dan hiposentrum adalah nomor titik-titik. Jawabannya adalah 1 dan 2. Nomor 8. Hasil erosi yang dibawa oleh air sungai dan diendapkan di muara sungai secara terus-menerus disebut titik-titik. Ini jawabannya adalah delta. Jadi D. Nomor 9. Pernyataan berikut ini yang benar adalah titik-titik. Ini juga cukup jelas. Jawabannya adalah E. Pelapukan kimia merupakan pelapukan yang disertai perubahan susunan kimia. Nomor 10. Perhatikan gambar. Gambar di atas merupakan gambar titik-titik. Ini jawabannya adalah gambar cliff. Nomor 11. Berikut ini yang semuanya merupakan bentukan muka bumi hasil dari pengendapan adalah titik-titik. Ini juga sangat jelas. Jawabannya adalah delta, kipas aluvial, danau tapal kuda. Jadi B. Nomor 12. Perhatikan beberapa istilah berikut. Yang merupakan faktor-faktor pembentuk tanah adalah titik-titik. Ini jawabannya adalah 1, 3, dan 5 ya. Jadi iklim, bahan induk, dan waktu. Jadi jawabannya C.
Nomor 13, sifat fisik tanah yang berkaitan dengan halus dan kasarnya tanah disebut titik-titik. Ini jawabannya adalah cukup jelas, yaitu C, tekstur tanah. Nomor 14, di Indonesia jenis tanah potsol terdapat di daerah titik-titik. Ini jawabannya adalah Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua. Jadi jawabannya D. Nomor 15, perhatikan pernyataan berikut. Yang semuanya merupakan penyebab kerusakan tanah adalah titik-titik. Jawabannya adalah B, 1, 3, dan 5, yakni rusaknya unsur hara dan bahan organik dari daerah perakaran, kemudian erosi oleh air hujan, dan penjenuhan tanah oleh air. Nomor 16, perhatikan ciri-ciri lahan berikut. Yang semuanya merupakan ciri lahan kelas 1 adalah titik-titik. Ini jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Tanahnya datar, butiran tanah halus, dan drainase atau pengaliran baik. Nomor 17, berikut ini termasuk faktor yang memengaruhi tingkat erosi tanah di suatu tempat, kecuali titik-titik. Nah, untuk jawabannya, karena ini kecuali, jadi yang bukan. Berarti jawabannya adalah yang B, derajat keasaman. Untuk yang lainnya, ya, vegetasi, kemiringan lereng, ketertutupan lahan oleh tumbuhan, curah hujan, itu semuanya betul. Jadi yang salah yang derajat keasaman itu tidak termasuk, berarti masuk kecuali. Jawabannya B, derajat keasaman. Nomor 18, pada prinsipnya upaya penanggulangan kerusakan lahan ada 2, yaitu titik-titik. Ini jawabannya adalah mengendalikan erosi dan mengawetkan tanah. Jadi jawabannya B. 19, cara pengawetan tanah dengan metode vegetatif ada beberapa cara. Di antaranya adalah strip cropping, contour strip cropping, buffering, windbreaks, dan lain-lain. Pada prinsipnya, metode vegetatif ini adalah memanfaatkan secara maksimal titik-titik. Nah, jawabannya ini adalah yang A, yaitu tumbuhan. Nomor 20, cara pengawetan tanah dengan metode mekanik ada beberapa cara. Di antaranya adalah kontur tilik, terasering, guludan, cek dam, dan lain-lain. Terasering merupakan titik-titik. Jawabannya adalah penterasan untuk mengurangi panjang lereng. Nomor 21, pada lapisan atmosfer ini makin tinggi tempatnya, makin turun temperaturnya atau suhunya. Lapisan ini adalah titik-titik. Ini sudah jelas, jawabannya adalah yang D, yaitu troposfer dan mesosfer. Nomor 22, berikut ini merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim kecuali titik-titik. Ini jelas ya, suhu udara termasuk curah hujan, termasuk angin, awan termasuk. Yang tidak atau yang kecuali adalah E, fata morgana. Nomor 23, jika pantai X suhu udaranya 28 derajat Celcius dan kota Z ketinggiannya 2000 meter di atas permukaan laut, berapakah suhu rata-rata kota Z? Untuk menghitung ini kita menggunakan rumus atau ketentuan bahwa setiap naik 100 meter ketinggian tempatnya maka suhunya turun 0,6 derajat Celcius. Untuk ini
kuncinya atau jawabannya adalah 18 derajat Celcius. Nomor 24. Bagan yang benar tentang angin darat dan angin laut secara berturut-turut adalah titik-titik. Ini cukup mudah, jawabannya adalah A. Nomor 25. Perhatikan gambar. Gambar itu merupakan jenis hujan titik-titik. Juga sangat mudah, jawabannya adalah hujan orografis. Berikutnya nomor 26. Angin yang bertiup pada bulan April hingga Oktober saat kedudukan matahari berada di sebelah utara khatulistiwa menyebabkan hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Disebut titik. Ini juga sangat mudah, jawabannya adalah angin musim timur. Nomor 27. Awan dengan ciri-ciri letaknya tinggi, bentuknya tipis, berserat seperti bulu burung adalah titik-titik. Ini jawabannya adalah awan sirus. Nomor 28. Perhatikan bagan iklim Junghun berikut. Daerah dengan kode 1 menurut Junghun berzona iklim titik-titik dan cocok untuk hidup vegetasi atau tumbuhan titik-titik. Jawabannya adalah beriklim dingin dan vegetasinya adalah lumut. Nomor 29. Jika daya tampung maksimum udara untuk menyimpan uap air pada suhu 20 derajat Celcius adalah 40 gram per meter kubik, uap air yang terkandung dalam udara saat pengukuran adalah 10 gram per meter kubik, berapakah kelembaban relatifnya? Ini jelas cukup mudah, yaitu 25%. Berikutnya 30. Perhatikan gambar siklus air. Run-off dan perkolasi berturut-turut ditunjukkan oleh angka titik-titik. Run-off itu aliran air di atas permukaan tanah dan perkolasi adalah aliran air di dalam tanah. Jadi jawabannya adalah D, 4 dan 5. Nomor 31. Perhatikan data curah hujan daerah X tahun 2000. Menurut Oldman, daerah X bertipe iklim titik-titik. Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu bahwa untuk menentukan tipe A, B, C dan seterusnya, ini Oldman membuat satu klasifikasi untuk daerah yang curah hujannya basah itu yang lebih dari 200 mm, itu yang berturut-turut 3-4 bulan itu adalah D. Jadi ini ada yang berturut ada 210, 215, 220, itu 3, berarti jawabannya adalah D. 32. Perhatikan ciri-ciri tipe iklim suatu daerah berikut. Ciri-ciri tipe iklim B menurut Köppen adalah titik-titik. Nah, ini sangat mudah, jawabannya adalah 1. Penguapan tinggi, kemudian 3. Curah hujan rendah, dan 5. Tidak terdapat sungai yang permanen. Jawabannya adalah B. Nomor 33. Jika suatu daerah diketahui jumlah rata-rata bulan kering ada 2, bulan basah ada 8, maka menurut Smith-Ferguson daerah itu bertipe iklim titik-titik. Nah, ini menggunakan rumus Chi, yaitu jumlah bulan kering ini 2 dibagi bulan basah dibagi 8, 2/8 kali 100, berarti 25. Kemudian dikonsultasikan dengan tabel yang sudah dibuat, maka setelah dikonsultasikan ini jawabannya adalah B. 34. Perhatikan pernyataan berikut. Yang merupakan dasar penentuan iklim menurut Junghun adalah titik-titik. Nah, ini sudah jelas, sangat mudah ini. Jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Jadi B. 35. Perhatikan pernyataan berikut. Yang merupakan pengaruh atau akibat dari La Nina di Indonesia adalah titik-titik. La Nina itu adalah musim penghujan yang
sangat panjang di Indonesia. Nah, ini jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Jadi C. 36. Berdasarkan sumber airnya, sungai dibagi menjadi 3, yaitu sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Pernyataan berikut yang tepat adalah titik-titik. Untuk jawabannya, di sini yang benar adalah yang B. Sungai gletser merupakan sungai yang sumber mata airnya berasal dari es yang mencair. Jadi B. Nomor 37. Perhatikan gambar. Air tanah dalam ditandai huruf titik-titik. Untuk air tanah dalam ini adalah yang D. Jadi jawabannya yang D. Nomor 38. Siklus hidrologi merupakan suatu pola sirkulasi air dalam ekosistem. Pernyataan berikut ini yang tepat dan sesuai dengan hakikat siklus hidrologi adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang B. Siklus pendek, yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air membentuk awan, terjadi hujan, lalu kembali ke laut. Nomor 39. Perhatikan gambar. Pola aliran sungai radial sentripetal ditunjukkan oleh huruf titik-titik. Jadi radial sentripetal itu yang menuju ke satu titik, yang pusatnya adalah yang rendah, yang di sekitarnya lebih tinggi. Ini jawabannya yang C. Nomor 40. Berikut pernyataan yang benar tentang pengaruh arus laut bagi kehidupan manusia adalah titik-titik. Ini jawabannya adalah yang A. Informasi tentang arus laut sangat diperlukan oleh petani di bidang pertanian laut, misal rumput laut. Demikian sesuai semuanya pembahasan kita kali ini tentang latihan soal penilaian akhir tahun. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta aktifkan lonceng.